Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad ibni Abdillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku dimanapun berada, kita pagi hari ini kembali berkumpul dalam bincang-bincang bersama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone, bekerja sama dengan Radio Suara Daya Indah Watampone, tentang bagaimana kita menjadikan bulan suci Ramadan ini dan bagaimana peran pendidikan agama Islam ini di dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Seperti 2 kali pertemuan yang lalu, kita sudah menyatakan bahwa narkoba ini adalah masalah besar, masalah bangsa yang tidak bisa dipikul oleh satu pihak saja. Masalah ini tidak bisa misalnya dibebankan kepada pihak sekolah, juga tidak bisa dibebankan kepada orang tua saja, atau kita bebankan kepada BNN, atau kita bebankan kepada unit narkoba di Polres, atau siapapun, tidak bisa. Ini harus dalam bentuk sebuah gerakan yang sinergi antara berbagai pihak untuk berperan secara aktif bagaimana menjaga generasi kita. Ya, paling tidak kita bentengi mereka, kemudian yang sudah terlanjur terpapar itu kita bisa rehabilitasi dengan berbagai program-program yang ada. Nah, kenapa menjadi bahaya? Karena memang dari dasar agama kita saja, konsep agama kita saja sudah menjelaskan bahwa semua hal yang berpotensi untuk merusak, membawa mudarat, membawa mafsadat, kerusakan pada tubuh diri sendiri, apalagi orang lain. Nah, seperti yang kita sebutkan kemarin, narkoba ini masalahnya bukan hanya pada diri sendiri, tetapi itu juga ikut merusak orang-orang di sekitar kita. Nah, oleh sebab itulah dalam usaha pencegahan narkoba ini perlu keterlibatan banyak pihak, dan langkah-langkahnya juga tidak satu langkah. Yang pertama adalah bagaimana sesuai dengan tema kita, bagaimana menjadikan pendidikan Islam menjadi benteng bagi generasi kita agar mereka tidak cenderung menyentuh, awalnya mencoba-coba, berinteraksi, lalu terbiasa, kemudian tergantung dengan narkoba. Yang kemudian adalah keterlibatan keluarga. Keluarga, bagaimana kita menciptakan iklim, bagaimana menciptakan lingkungan, situasi di dalam keluarga yang nyaman bagi anak-anak kita untuk belajar, bermain, berkomunikasi, sehingga mereka punya teman curhat. Mereka tidak cenderung lari ke punya masalah misalnya. Ya kan wajar kalau orang tua cekcok sama anaknya, itu sesuatu yang wajar. Yang jadi masalah ketika anak-anak yang sedang dalam tekanan ini mencari penyaluran di luar. Pelarian, apakah dalam bentuk narkoba, atau mungkin minuman keras, atau hal-hal yang negatif yang lain. Oleh sebab itulah, maka keluarga harus menjadi benteng pertama di dalam menjaga anak-anak kita. Suami, istri, kemudian bersama dengan anak-anaknya. Makanya tidak bisa sepenuhnya disalahkan kalau misalnya ada kasus, ada pesantren, ada anak yang masuk ke pesantren, tapi toh lingkungan di pesantren tidak berhasil membentuk dia. Nah, kenapa? Salah satu masalahnya, saya pernah bincang sama seorang kiai guru kita di Bone, di pesantren Ma'had Hadis. Ketika itu saya berkomunikasi dengan beliau, silaturahmi habis lebaran ya. Dia bilang begini, salah satu masalahnya Dinda Ustadz kita di pesantren ini adalah ketika orang tua berlepas tangan dari pendidikan anak-anaknya. Jadi seakan-akan mereka bawa anaknya di pesantren lalu bilang begini, saya tidak mau tahu Pak Ustadz, saya tidak mau tahu Pak Kiai, anak saya harus jadi Ustadz, harus jadi ulama, harus jadi baik-baik. Nah, adapun ketika dia pulang di rumah, situasi itu berbeda. Nah, ketika pulang di rumah kembali lagi dia bergaul, situasi yang tidak nyaman, rumah yang kurang islami, tidak seperti ketika di pesantren, sehingga ada kondisi yang kontras. Ya, ada kondisi yang paradoks mungkin ya, kontras antara keseharian dia di pesantren ketika dia kembali ke lingkungan rumah tangga. Jadi berbenturan Pak Ustadz. Berbenturan. Akhirnya hafalannya yang di pesantren ketika pulang ke rumah hilang. Kebiasaannya yang mulai terbentuk di pesantren ketika dia kembali ke rumah kembali lagi. Nah, oleh sebab itulah kata beliau,
Sehingga banyak di antara masyarakat yang menyekolahkan anak-anak putra-putrinya di sekolah itu seakan-akan menyamakan kita seperti bengkel, reparasi. Tidak jarang sekali orang tua yang misalnya ketika anaknya mereka punya putra-putri yang bibit unggul misalnya. Lalu dia bilang begini, anak ini bagus, IQ-nya bagus, cerdas, kita masukkan ke pesantren. Iya. Biasanya pilihan pertamanya justru, ini SMA ini, SMP ini, unggulan. Iya. Nanti kalau nakal, ini nakal ini anak, masukkan ke pesantren saja. Sehingga ya wajarlah kita, yang namanya bengkel, orang masukkan motor ke bengkel atau sesuatu yang direparasi, entah dia barang elektronik atau apa, ya bisa benar, bisa tidak, bisa jadi bagus, bisa juga sebaliknya mati total, ya kan? Nah, kondisi anak-anak itu kurang lebih seperti kondisinya sama. Jadi kita pesantren kasihan, akhirnya ada stigma negatif di masyarakat, pesantren itu nakal. Gimana caranya tidak nakal? Memang inputnya bermasalah. Memang anak-anak nakal yang dimasukkan, yang mau diperbaiki, direparasi, sudah nakal baru dimasukkan. Masukkan saya nama ini pesantren, nakal sekali. Kenapa tidak dari awal misalnya? Ketika punya anak-anak yang cerdas, punya potensi menghafal atau di bidang-bidang yang lain, kita bilang ini anak bagus di pesantren, diberi pendidikan dasar agama yang bagus. Tapi ya itulah yang terjadi. Nah makanya itu juga masalah. Makanya dari awal saya bilang menyelesaikan masalah ini bukan hanya dibebankan kepada sekolah, kasihan sekolah kita. Nah, kemudian juga berapa sih waktu yang mereka habiskan di sekolah dibandingkan keseharian mereka di rumah, di lingkungan. Maka di sini ada peran sekolah. Yang kedua, yang pertama adalah orang tua. Tentu sebagai lingkungan pertama. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini arahan yang jelas sekali, terang benderang di dalam Al-Quran bagaimana seharusnya kita menjaga diri kita dan anak-anak kita dari segala hal-hal yang berpotensi negatif.